Ojo oleh nang desa iki. Wengi iki wedok sundel kuwi kudu diusir. Kita di tahun 2019 Mas ya. 2019 itu kenapa saya milih Kuntilanak? Karena menurut saya itu urban legendnya kita kan. Dan waktu itu coba saya bikin sesuatu yang beda. Kenapa di film ini saya akan memanjakan penonton, misalkan dari segi suara saya pakai Dolby Atmos, terus udah gitu secara shot pun saya akan berani bahwa film ini nggak gelap, aku bener beauty banget, bahwa orang itu kalau ketika ngeliat horor, orang itu secara sinematografi dia itu gelap, tapi di sini saya nggak, saya akan bikin beda sendiri gitu sih. Oke, kalau di sini kuntilanaknya akan cantik banget karena sebeauty itu ya Mas. Oke. Kita akan lanjut, terima kasih untuk Mas Bambang, terima kasih untuk sudah diberikan statementnya. Selanjutnya ke produser ada Mas Jonathan. Halo Mas Jo, apa kabar? Baik. Sehat ya hari ini ya? Ya. Bahagia banget. Mas, boleh diceritakan nggak terkait keterlibatannya di proyek kali ini? Oke, selamat sore semuanya. Sore Pak Jo. Jadi ini sebenarnya salah proyek pertama dari Bangun Pagi Picture, dan terima kasih untuk Mas Bambang, kita sudah diberi kesempatan untuk kolaborasi di dalam Anak Kunti. Yang pasti kita akan total akan mendukung dan memberikan effort yang maksimal kepada Anak Kunti. Gitu saja. Oke, terima kasih, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Selanjutnya kepada ada Kotian. Halo. Ini dia di sini. Kotian, Ya. apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya. Oke, sebagai perwakilan dari eksekutif produser, ini adalah Guido Huang setelah rilis trailer juga kan ya. Dan gebrakan apa lagi yang akan dilakukan di Anak Kunti ini kepada calon penontonnya nih? Oke, selamat sore semuanya. Iya, pertama tadi kita sampaikan bahwa gebrakan pertama kita kan hadirkan di 7 negara secara serentak ya. Nah, ternyata pada saat pertama-tama sorry, saya mau bilang maksudnya sorry Pak Gito nggak bisa hadir karena alasan kesehatan, jadi kita wakilkan saya dan sama Aura. Nah, terus ini proyek pertama kita melihat bahwa industri film itu di tanah air sedang berkembang. Nah, kemudian ternyata Mas Bambang kolaborasi sama kita mengatakan bahwa ini ada judul Anak Kunti filmnya gitu, judulnya gitu ya. Kita ngelihat bahwa ini sangat familiar ya. Ketika kita ngomong ini bakal di 7 negara gitu kan ya, ternyata familiar juga Anak Kunti di 7 negara itu gitu loh. Nah, jadi gebrakan kita ya udah kita langsung secara bersamaan di 7 negara, dan kita kan roadshow di beberapa kota, dan tentunya juga jangan lupa download kipas-kipas tadi ya, kita kan ada door prize buat teman-teman. Iki bener Desa Wonoenggal. Kampung kita itu sudah gak aman lagi gara-gara anak kuntilanak itu tinggal. Sore semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin cukup bikin bingung juga kali, kok sebagai apa nih di sini gitu kan? Terus kayak dan alasannya apa gitu? Pertama, saya sudah kenal dengan Pak Bambang Trias, sudah pernah kita kerja bareng di tahun 2022 ya Mas. Dan yang kedua, kebetulan nih diajak kolaborasi sama Kipas-Kipas. Kenapa? Biasanya kan cuman hanya main nih di depan layar, coba dong di belakang layar gitu. Dan ini first project juga buat kita ya, buat saya untuk ikut involve di dalam film ini gitu. Untuk kedepannya kan siapa tahu, wah nyaman nih gitu kan. Mungkin siapa tahu bisa bikin film-film yang lain gitu. Jadi amin. Dan saya juga sebagai pecinta movie ya, pecinta film, pastinya ingin juga mendukung perfilman Indonesia. Jadi selain itu juga siapa tahu dengan ada hadirnya saya di sini bisa menginfluence orang-orang juga nih gitu untuk memang nonton dong film Indonesia, dan yang pastinya dukung terus perfilman Indonesia. Tinggal di kampung kita. Aku dititipnya ning pondok sama jenenge Bu Aminah. Bapak ki dong ra sing jenenge Bu Aminah. Ora, sopo kuwi? 3, langsung dibuka. Oke, this is official poster film Anak Kunti. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah, dan buat teman-teman semuanya, boleh juga langsung memberikan tanda tangan di posternya ya. Kalau kita lihat
Tuh sudah ada ya poster anak kuntinya seperti ini. Jadi di bioskop-bioskop nanti kalian akan melihat bentuknya persis akan seperti ini juga. Kita akan mulai dari boleh Kakak Orang Kasih, Nita Gunawan, dan dilanjutkan oleh teman-teman semuanya yang sudah berada. Yes, boleh gantian aja silakan. Satu persatu untuk kasih tanda tangan. Harus yakin ya. Yang gede nih. Sip. Ya, 1 juta penonton. Amin. Semoga 1 juta penonton nih ya. Makan-makan nih kita nih. Oke, bisa berjuta-juta. Sip. Lanjut Iwak. lagi. Kakak Iwak, siap. Oke. Lo itu spirit Coba buat kita film lihat. nasional Iwak. Yes. Siap. Ya, siap. Oke. Boleh di atas mungkin masih kosong tuh, boleh tuh yang di atas. Banyak makan pedas. Anak ingusan itu sepertinya mempengaruhi warga desa sini. Mungkin salah satunya saya sempat beli, ada kemarin beli rumah yang konon berhantu tapi ternyata enggak sama sekali gitu, yang dapat harga murah banget tapi membuat bahagia sampai sekarang. Dan malam keberapa saya tinggal di situ memang ada suara ketawa gitu, tapi ternyata cuma musang. Jadi ya oke gitu. Risetnya ya apa? Ya risetnya adalah beberapa hal, cuman sebenarnya yang pengen kita bahas di sini itu kan juga sebenarnya adalah cerita tentang nasib, bahwa tadi juga pertanyaan mancing banget pakai dinasti loh gitu kan. Tapi nggak, bahwa sebenarnya kita tuh kan tidak bisa memilih dari mana kita lahir gitu kan. Bagaimana yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita akhirnya menjalani hidup sesudah nasib kita digariskan, gitu aja kan. Ya inspirasinya dari itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau gitu terima kasih Dol. Berarti kalau boleh tahu dapat rumah murah dan nyaman bukan hadiah karena Covid ya Mas ya? Tapi pas Karena Covid banyak- juga sih. Oh, pas Covid. Makanya banyak rumah murah mungkin waktu itu ya. Betul. Matinya Mas Karo gara-gara aku. Cepat ya Aminah, cepat! Di film Anak Kunti aku berperan sebagai Bu Aminah. Bu Aminah ini yang orang yang berperan penting saat membantu si anak untuk ketika suaminya dibunuh, ketika anaknya juga akan dihabisi dan dianya juga dibakar. Jadi Bu Aminah ini yang menyelamatkan si anak. Oke. Agar tidak dibakar atau tidak dibunuh oleh massa juga. Jadi kelahiran si anak ini dari kecil sampai dia besar dia merawat Bu Aminah. Dari tadi kita ngomongin tentang perspektif Kunti menjadi single mom kayak. Dan akhirnya anaknya bisa jadi besar. Apa yang kemudian kakak lihat sebagai pesan dari film ini? Bahwa perempuan itu punya kekuatan yang luar biasa. Betul. Perempuan itu punya energi yang besar menghadapi apapun, menghadapi masa sulit, masa genting, apapun itu. Dan yang terpenting adalah ibu. Ibu itu menurut aku dia dia ada kekuatan yang memang tidak bisa dikatakan, tidak bisa dijelaskan gitu loh. Masa sih bisa ngidupin anak sampai besar sementara kondisi begini. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Betapa perjuangan ibu, kasih sayang ibu itu memang luar biasa. Jadi film ini not just horror kak ya? Iya dong, banyak ada dramanya, ada nilai, banyak value yang bisa kita ambil, banyak banyak nilai-nilai yang kemudian bisa kita petik gitu. Dramanya juga jalan kuat banget gitu. Haru, sedih, perjuangan tuh muncul semua di sini. Jadi nggak hanya horor gergeran gitu kan. Kak Ruth sendiri kemudian melihat dunia perhantuan kita Nusantara. Salah satunya kan adalah kuntilanak yang khas dengan suaranya yang melengking, lompat dari pohon satu dengan pohon lain. Yang lain. Pada saat ada orang yang melahirkan pasti ada kuntilanak dan lain sebagainya.
Apakah mitos itu juga hidup, Kak Ruth? Untuk saya Dalam pribadi gitu. diri Kak Ruth pribadi. Aku tuh orang yang memang percaya ya bahwa kita berseberangan dengan entitas-entitas itu gitu loh, bahwa sosok-sosok gaib itu gitu. Dan makanya aku adalah orang yang cukup menjaga perilaku dalam tanda kutip. Misalnya karena mungkin dari kecil aku diajarin sama ibu aku kalau maghrib masuk nggak boleh duduk depan pintu gitu loh. Terus kalau mau keluar jangan lewat pohon bambu. Saat gerimis jangan karena bakal ada ini, bakal ada itu, pohon A dihinggapi ini. Tempat itu tuh aku dekat sekali. Jadi aku agak cukup gitu ngejaga-jaga gitu deh, aku nggak keluar malam, maksudnya nggak keluar maghrib. Termasuk dengan fenomena pamalinya, Kak ya? Iya, pamali, terus karena sebagian keluarga aku ada yang kejawen juga. Jadi memang dekat. Sukses dan sukses Kak Ruth. Terima kasih, nonton ya nanti film Anak Kunti di bioskop, pasti akan suka semua. Hai, Kenalin dong nama. nama aku Nita Gunawan. Tadi nggak ketebakan siapa yang jadi kuntinya. Dan anehnya ini akan menjadi debut lu di horor dan tidak tanggung-tanggung lu sebagai Kunti. Iya, sebagai kunti. Betul. Tadi kita sekali. diskusi Kunti itu adalah single mom. Di sini ya, karena dia munculnya menemuin anaknya dengan sendiri, dia juga menyayangi anaknya sendiri. Karena kebetulan suami saya sudah dimatiin juga, udah mati maksudnya. Jadi tinggal aku dan anak aku aja. Oh iya. Jadi Kunti itu dalam format manusia kah atau sudah jadi setan di film ini? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi Film ini sangat menarik karena nanti itu alurnya ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Jadi dua-duanya. Di sini kan biasanya kalau pemeran horor dia akan horor terus gitu. Hantu-hantu terus. Nah, di sini ada hidupnya, ada matinya juga. spill dikit dong. Kunti itu meninggal gara-gara apa sih? Nggak bisa di-spill kalau di sini beneran nanti. Okay. Karena berawal dari cinta sih. Dia meninggalnya itu karena cinta segitiga, lebih tepatnya. Jadi hati-hati dengan cinta. Dan memang efek setelah kita menonton ini, orang akan punya tafsir baru tentang Kunti gitu ya. Iya. Bahwa sebagai single mom, dia ternyata sangat sayang dengan anaknya. Bahwa sebenarnya naluri seorang ibu itu dia kan menyayangin anaknya dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun sih menurut aku, dalam yang maksudnya yang bisa diangkat dari film ini ya. Sesayang itu ibu ke anak. On location pada saat syuting kamu terbang-terbang dengan menggunakan tali gitu dan yang lain. Gimana, Bu? Serunya di mana? Kemarin itu Mas Bambang itu pengen aku ada stuntman-nya, cuman aku bilang enggak, aku pengen diseling. Karena kan kalau kita terbang secara langsung kita bisa menghayati peran itu. Jadi selama film dari awal sampai akhir semuanya aku diseling tanpa stuntman. Nit, kuntilanak itu sangat khas dengan cekikikannya gitu ya. Boleh dong di-spill tentang cekikannya. Ini aku susah banget ketawanya waktu isi suara sih. Cuman di dalam Anak Kunti ini ketawanya bukan ketawa yang seperti Kunti ala anak sebelum-sebelumnya. Di sini itu memang lebih humanis sih cara ketawanya. Jadi lebih lirih, lebih benar-benar peran aku di sini tuh bukan kuntilanak yang seperti yang sesudah-sudah. Kita memang menampilkan benar-benar hantu itu seperti apa sih. Kadang-kadang kan ada yang dibikin serem atau apa. Kalau ini enggak, dia memang benar-benar dingin. Flashback awal pada saat kamu terima skenario, gua dapat peran Kunti. Gimana reaksi lu pada saat itu? Kebetulan waktu pertama aku ditawarin kamu jadi hantunya, bisa nggak? Aku bilang boleh, karena aku kan pengen mencoba segala sesuatu yang baru dan itu tetap aja ada coachingnya ya. Terus yang bikin susah itu di Anak Kunti ini adalah kehangatan saat seorang ibu masih hidup
dengan karakter yang ketika dia udah mati. Jadi dua karakter ini harus beda. Dan di situ menariknya. Menariknya di situ satu, yang kedua memang aku suka rada action ya. Di sini juga ada tantangan yang disling, terus terbang yang kan biasa kuntilanak tuh terbangnya naik begini lurus ya. Nah dalam scene ini ada yang terbangnya lurus kayak Superman. Kayak Superman. Ya itu sling yang paling bikin kaki cedera karena kan kita harus bertumpuan di kaki belakang juga di kabel yang sekecil itu sih. Terima kasih Nita, sukses ya. Masuk tenan. Bun, sebagai mamanya Kunti, gimana tuh? Saya mamanya Kunti. Sementara orang tahu Kunti itu a single mom. Berarti ibunya lebih single lagi, lebih kuat lagi. Oke. Itu yang penting. Ya, karena perempuan itu kuat dan orang suka tidak ngerti bahwa perempuan itu kuat karena dari dalam. Jadi anak ini bukan anak yang diambil dari orang sekitar, tapi benar-benar anak yang keluar dari rahimnya Kunti ya, Bun? Betul. Oke. Dan ini adalah hantu Nusantara kita, Bun ya, kuntilanak itu. Kenapa? Dia hidup dalam mitos Nusantara. Dari sisi budaya, itu kan ada di mana-mana. Apa yang Bunda bisa pahami tentang kuntilanak? Nonton filmnya aja deh, karena mitos itu bisa iya bisa enggak kan, namanya juga mitos. Kadang mitos itu dibikin-bikin, tapi juga bisa beneran, karena itu disebut mitos, bukan sejarah, bukan fiktif. Jadi tergantung pada yang menerima Kunti itu, menerima mitos itu sebagai apa. Jadi sebagai mama, sebelum Kunti itu jadi setan dong ya? Jadi Kunti masih sebagai manusia. Iya. Seperti itu ya Bun ya. Menariknya di lokasi syuting gimana Bun? Saya tadinya mesti terbang, saya takut. Saya bilang sama Bambang, gue nggak deh pakai stand in deh gitu ya. Tapi waktu syutingnya yang terbang-terbang tuh Kunti juga enak ternyata, nggak ada masalah. Ya, jadi pakai tali gitu ya, berayun-ayun. Coba gue juga. Jadi kemarin pakai standard, jadi tidak diperankan langsung. Tapi setelah lihat adegan itu ternyata asik ya Bun ya, melayang-layang. Iya, kepengen, menyesal tidak jadi. Satu frame dengan Iwaka. Iya, iya, satu frame dengan Iwaka. Dia orang baik, saya yang kurang baik, peran saya kurang baik. Jadi di sini antagonis. Apa ya disebutnya ya, antagonis ya kalau gitu ya? Iya. Pokoknya saya nggak menyenangkan lah pokoknya, nggak menyenangkan dan berbuat yang aneh-aneh gitu. Kalau Iwa sih normal, orang normal, dia baik malah. Makanya terlihat di poster ya Bun ya, dengan senyumnya yang jutek dan judes. Masa sih? Ya. Terima kasih Bunda Yayang. Terima kasih juga. Sukses dan semoga bahagia selalu. Sama. Ojo oleh anggota desa iki. Bengi iki wedok sundel kuwi kudu diusir. Halo, nama saya Bun Sungkar. Di film Anak Kunti berperan sebagai Majid. Majid ini adalah seorang pendatang di kampung ini yang nantinya dia akan lumayan berimpact lumayan cukup besar karena dia adalah pendatang yang tidak suka dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di tempat itu. Dia berperannya itu di sana sebagai mahasiswa kedokteran yang sedang magang di sana. Sepertinya Prandu kali ini menjadi plot twist dari film ini ya? Itu bisa ditonton aja langsung kalau soal twist-twist, karena kalau dikasih tahu plotnya jadi nggak plot twist. Yang menarik kali ini dengan Andreas apa? Untuk horor ya? Ini kan horor kedua berarti ya? Iya. Which is pasti ada treatment baru lagi, apa baru lagi. Cuman di sini fokusnya emang di sini adalah situasi ya. Biasanya bermain
dengan komedi-komedi sini nggak ada komedi sama sekali, jadi full situ karena situasi. Bun, kuntilanak itu kan salah satu hantu Nusantara kita ya. Betul. Khasnya di Indonesia gitu loh. Dan kali ini ada anaknya, Bun. Betul. Seperti apa sih yang lu pahami dari skenario? Karena skenarionya cukup banyak revisi ya, bahkan sampai seminggu sebelum syuting juga masih revisi, tapi alhamdulillah setelah syuting udah beres semua. Yang kupahami adalah peran orang tua sangat penting. Untuk kelanjutan seorang anak, peran ibu terutama. Jadi emang di situ concernnya di sini soal kedekatan ibu dan anak. Yang kamu maksud single mom? Yep, betul. Oke. Itu kan cara parentingnya pasti beda lagi kan, karena dia nggak punya seorang ayah. Dan setuju ya bahwa Kunti itu juga adalah single mom. Wah, kalau itu mungkin beda-beda kali ya. Karena kalau kuntilanak sebenarnya bukan tanah aku juga ngomongin soal hantu, karena kepercayaan juga kan kalau soal itu. Artinya dia di sini ngambil anak orang kah? Atau justru itu benar-benar Boleh anak Kunti? ditonton aja kalau soal itu. Waduh, Bun, makin curious aja, Bun. Bagus, emang harus itu tujuannya. Tapi asik dan nyaman ya di horor ya, Bun. Lumayan sih, karena ini horor kedua. Lumayan penasaran lagi dengan horor selanjutnya. Sukses selalu ya, Bun. Iki bener Desa Wonenggal. Kampung kita itu sudah gak aman lagi gara-gara anak kuntilanak itu tinggal.